Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik yang sudah kami update dalam tayangan Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita selanjutnya yaitu AKP Andri Kustami divonis hukuman mati. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Kustami dijatuhi hukuman mati. Vonis mati kepada AKP Andri Kustami ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung pada Kamis 29 Februari 2024. Menurut Hakim, vonis tersebut telah melalui pertimbangan yang matang. Hakim menyebut Andri terbukti sudah terlibat dalam kasus jaringan narkoba internasional Gerbong Freddy Pratama. Perannya terbukti membantu meloloskan pemeriksaan narkoba di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Adapun jerat hukum yang dikenakan pada Andri Kustami adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yakni tentang narkotika. Satu, menyatakan terdakwa Andri Kustami SIK MH bin Kasman tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. 3, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4, menetapkan barang bukti pelanggaran print out kereta. Bawa pasien rujukan mobil ambulans kecelakaan di Lampung Barat. Proses evakuasi mobil ambulans yang kecelakaan ini guys. BE 9228XZ kecelakaan di Pekong Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin. Diketahui ambulans yang kecelakaan di Sumberjaya, Lampung Barat itu sedang membawa pasien untuk dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Bumi, Lampung Utara. Peristiwa kecelakaan yang menimpa mobil ambulans beserta pasien di dalamnya itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu David Polner. David menceritakan kronologi awal kecelakaan itu bermula saat mobil ambulans dari pesisir barat berjalan dari arah Liwa hendak menuju Kota Bumi. Sesampainya di TKP, medan jalan yang menikung merosot ke arah jalan yang ke kiri dan menabrak gorong-gorong yang berada di pinggir jalan sebelah kiri. Identitas korban yang mengalami kecelakaan yakni C, 27 tahun, yang merupakan supir ambulans berjenis kelamin laki-laki yang beralamatkan di Jalan Penengahan Pesisir Barat dan mengalami luka ringan. Lalu SF, 24 tahun berjenis kelamin perempuan, seorang pendamping dari puskesmas yang juga mengalami luka ringan. Kemudian A, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki yang beralamatkan di Serai Pesisir Barat yang mengalami luka berat. Dan juga M, 55 tahun, berjenis kelamin perempuan. A, 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki. F, 32 tahun, berjenis kelamin perempuan. Korban semua beralamatkan di Serai Pesisir Barat dan masing-masing mengalami luka ringan. Berikut ini pemuda asal Asia mencuri motor pemilik indekos di Metro ditangkap polisi di Bengkulu. Pemuda asal Aceh ditangkap unit Reskrim Polsek Metro Barat karena mencuri motor milik indekos. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, pelaku bernama Muhammad Kausar yang berusia 23 tahun yang merupakan warga desa Gempong Dayah Beruh, Kecamatan Dayah Beruh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Aceh.
Pelaku mencuri motor milik majikan indekosnya sendiri. Kapolsek Metro Barat Ibtu Amirul Hasan mengatakan pencurian itu terjadi pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Tak hanya motor, handphone, Kapolsek menyebutkan terdapat barang berharga lain milik korban yang digasak oleh pelaku, yaitu handphone. Handphonenya adalah merek Oppo Reno 10 berwarna abu metalik milik anak pelapor juga hilang. Ia menambahkan keponakan korban bernama Damian, ia mengaku telah melihat pelaku mengambil ponsel di kamar tidur anak korban. Seusai mendapatkan laporan, polisi memburu pelaku yang diketahui sedang berada di Bengkulu pada Minggu 25 Februari 2024 lalu. Polsek Metro Barat berhasil meringkus pelaku di Bengkulu pada Senin 26 Februari 2024 sekira pukul 1 dini hari. Kausar mengaku pergi ke Bengkulu bersama dengan teman wanitanya. Kausar mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian itu. Siapa yang punya rumah? Namanya? Ibu Lydia. Bu Lediana. Hubungan kamu dengan Bu Lediana ini? Ya, ibaratnya ibu angkat. Yang bos kamu juga gitu ya? Ya. Kamu kerja sama Bu Lediana ini? Udah berapa lama? Udah. Kalau tinggalnya? Kamu kenal sama Bu Lediana ini dari kapan? Dari pertemuan kos tuh. September kira-kira. Kamu ngekos tempat Bu Lediana. Habis itu nggak sanggup bayar kos. Tinggal di rumah dia sekitar dari Januari waktu itu. Kayak ibu sendiri. Berarti makan termasuk semua dikasih ibu itu ya, dengan Bu Lediana itu. Kamu tinggal di rumah Bu Lediana itu, termasuk makan juga sama Bu Lediana. Kamu kerja sama ibu itu juga? Kerja sama Bu Lediana, kerjanya apa? Sudah ya, Pak. Jual ayam bakar, ngantar-ngantar ya? Ngantar-ngantar ayam bakar. Oke Mas, ini sebelumnya kan Mas ini asli dari daerah Aceh berarti Mas ya? Iya. Kemudian apa sih Mas alasan Mas pilih kabur ke wilayah Provinsi Bengkulu itu? Karena emang niatnya mau jalan ke sana aja, Mas. Oh niatnya jalan-jalan ke sana aja ya? Bersama siapa itu Mas? Itu sama Citra. Bersama Citra itu siapa Mas? Pacar. Pacar. Itu untuk hubungan Mas dengan pacar Mas itu sendiri sudah berlangsung berapa lama ketika Mas tiba di Metro? Udah seminggu lebih sih, Mas. Udah seminggu lebih? Kenalnya sudah seminggu lebih berarti ya? Iya. Kalau untuk awal pemilihan kota Metro ini dari kota asal Aceh itu karena apa ke Metro? Karena ya ibaratnya ya dari sendiri mencari kerja sini. Emang niatnya ke Metro atau terlempar ke sini? Emang niatnya. Berarti memang berniat ke Metro untuk mencari kerja awalnya. Kemudian Mas ini kan membawa motor korban dengan juga HP ya Mas ya. Kemudian Mas itu sebenarnya apakah ada rasa tidak suka dengan yang korban ini atau seperti apa sih Mas? Itu beda. Berarti memang karena niat mencuri ya Mas ya? Hidupkan mesin sebelum selesai mengisi BBM. Mobil angkot terbakar di SPBU Waikanan. Satu mobil carrier angkot terbakar di SPBU Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpus, Semekuk, Kabupaten Waikanan, Lampung. Peristiwa mobil terbakar tersebut terjadi pada Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 malam. Informasi yang dihimpun, api melalap kendaraan mobil angkot berwarna ungu dengan nomor polisi BE2167W. Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Waikanan AKP Manggara Panjaitan saat dikonfirmasi pada Kamis 29 Februari 2024. Ia membenarkan peristiwa kebakaran yang melalap kebakaran mobil angkot di SPBU tersebut. Ia menyebutkan kebakaran tersebut terjadi pada pukul 19.30. Ia mengungkapkan kronologi kejadian menurut keterangan yang telah diambil dari para saksi di lokasi. Pihaknya menduga kebakaran terjadi lantaran pengendara mobil menghidupkan kendaraan saat BBM belum selesai dilakukan pengisian. Diduga melakukan pelanggaran pemilu, 13 TPS dilaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat.
Diduga melakukan pelanggaran pemilu, DPRD Kabupaten sejumlah kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS di 13 TPS yang ada di Pekon Pagar Bukti, Kecamatan Pengkunat dilaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh Guru Putra SHMH selaku tim hukum sekaligus Partai Golkar Pesisir Barat. Dugaan pelanggaran pemilu DPRD Kabupaten ini tertuang dalam surat laporan dan sudah dijelaskan dugaan pelanggaran yang dimaksud diantaranya adalah para petugas KPPS lebih mendahulukan perhitungan hasil surat suara calon DPRD Kabupaten sebelum kotak suara lain dihitung. Hal itu tentu bertentangan dengan PKPU 25 tahun 2023 tentang Pasal 52 ayat 2 tentang pelaksanaan perhitungan suara. Dalam pasal tersebut dijelaskan perhitungan suara dilakukan secara berurutan mulai dari surat suara Capres dan Cawapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ia berharap laporan yang disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Pesisir Barat secara profesional dan objektif tanpa adanya keberpihakan. Kenalkan kami, Guru Putra, saya sebagai saksi dari Partai Golkar, Golkar sekaligus kami juga sebagai tim hukum dalam kepengurusan Partai Golkar Pesisir Barat. Berkaitan dengan laporan kami hari ini, bahwasanya pada saat rapat pleno itu masih di tingkat PPK Kecamatan Pengkunat pada Pekon Pagar Bukit, khususnya di TPS 1 hingga TPS 13 ditemukan fakta adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan teman-teman KPPS dengan cara melanggar ketentuan pasal 52 ayat 2 PKPU 25 tahun 2023. Teman-teman penyelenggara di tingkat TPS melakukan penghitungan kotak suara DPRD Kabupaten sebelum kotak-kotak yang lainnya selesai. Jadi inilah objek laporan kami dari Partai Golkar, sekaligus ada teman-teman dari Partai Perindo juga melaporkan proses yang telah dilakukan pelanggaran oleh teman-teman KPPS ini. Begitu. Untuk alasan dari teman-teman KPPS sendiri, kami belum bisa mengkonfirmasi karena pada saat kemarin pleno kami meminta untuk dihadirkan KPPS, namun tidak bisa dihadirkan oleh teman-teman KPPS. Gitu. Terima kasih. Kenalkan kami, Guru Putra, saya sebagai saksi dari Partai Golkar, Golkar sekaligus kami juga sebagai tim hukum dalam kepengurusan Partai Golkar Pesisir Barat. Berkaitan dengan laporan kami hari ini, bahwasanya pada saat Cari rongsokan di aliran Sungai Urip Sumarjo, pemulung temukan jasad seorang bayi. Seorang pria pemulung Eko Aji Pangestu kaget saat mencari rongsokan menemukan jasad bayi di aliran Sungai Urip Sumarjo, dan jasad bayi itu di salah satu Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung pada Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 11. Jasad bayi perempuan tersebut saat ditemukan berada dalam plastik kresek berwarna merah dan ia saat dibawa sungai tersebut sedang mencari rongsokan. Saat mencari rongsokan dirinya mencium bau busuk yang menyengat dan setelah dilihat ternyata itu adalah jasad bayi. Jasad bayi tersebut dikerubungi lalat dan dirinya langsung meloncat. Camat Waihalim Bahrul mengatakan pihaknya juga memberitahu warga ada sosok jasad bayi yang sudah meninggal dunia tergeletak di bawah Sungai Urip Sumarjo. Jasad bayi mungil berjenis kelamin perempuan tersebut mungkin sengaja dibuang.
Karena aliran Sungai Urip Sumoharjo ini merupakan kiriman dari Kelurahan Langkapura hingga Gemilin. Kapolsek Sukaramai Kompol Warsito mengatakan jasad bayi tersebut anonim dan berjenis kelamin perempuan. Kalau kantong asalnya itu, buka kainnya itu ada bayi, langsung saya lari lapor warga sini, lapor polisi kata saya. Karena baunya lalat, buka plastiknya, buka kainnya bayi. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.